Halo semuanya, Alur 2D di sini, dan ini alur cerita anime Isekai wa Smartphone Totomoni. Cerita ini mengikuti petualangan Toya Mochizuki, seorang pemuda yang tiba-tiba meninggal dan dihidupkan kembali di dunia lain oleh Dewa Pencipta. Sebagai ganti atas kematiannya, Dewa memenuhi keinginannya untuk menggunakan smartphone di dunia sihir. Toya juga dijamin akan diberikan kemampuan sihir seperti penduduk setempat. Setelah tiba di dunia baru, Toya bertemu dengan pemilik toko baju yang tertarik dengan penampilannya. Pemilik toko meminta dia untuk menjual pakaiannya dan menawarkan pakaian baru sambil membayar dengan bayaran yang cukup besar. Selanjutnya, Toya mencari penginapan bernama Bulan Perak. Di tengah perjalanan, dia menemukan dua perempuan yang dijebak oleh para penipu. Dengan cepat, Toya menghentikan penipuan tersebut. Dia juga memberikan koin emas kepada korban untuk mengganti kerugian yang mereka alami. Kebetulan, kakak beradik yang diselamatkan oleh Toya ternyata tinggal di penginapan yang sedang ia cari, sehingga mereka berdua bisa mengantarkannya ke tempat penginapan tersebut. Gadis kembar yang ditolong oleh Toya bernama Elze Silhoeska dan adiknya Linze Silhoeska. Mereka datang ke kota untuk mengantarkan tanduk ke Rista Rusa, tapi malah mengalami kejadian yang sangat merugikan. Setelah insiden tersebut, mereka memutuskan untuk menerima pekerjaan yang keamanannya sudah terjamin seperti dari serikat. Mendengar hal tersebut membuat Toya ingin ikut bersama mereka. Elze dan Linze tidak keberatan, bahkan mereka mengajak Toya untuk membentuk party dan menjalankan misi bersama-sama. Misi pertama mereka adalah membasmi serigala. Elze menyadari bahwa mereka akan menghadapi kesulitan jika hanya berdua saja. Tapi berkat kehadiran Toya, misi tersebut menjadi jauh lebih mudah. Sejak Toya tiba di dunia itu, ia tidak bisa membaca dan menulis. Makanya, ia meminta kepada mereka untuk mengajarinya. Selain itu, Toya juga ingin belajar menggunakan sihir. Namun, karena sihir dipengaruhi oleh bakat alami, ia harus menggunakan batu sihir untuk mengetahui jenis elemen yang dapat ia gunakan. Toya mencoba satu persatu batu sihir, dan hasilnya ia dapat menggunakan semua elemen dengan jenis sihir yang tidak terbatas, membuat Elze dan Linze sangat terkejut dengan bakat Toya yang luar biasa. Pada hari berikutnya, mereka menerima permintaan untuk mengirim surat ke ibu kota. Mereka bisa saja mengambil misi untuk mengalahkan slime, tapi Elze dan Linze keberatan karena takut baju dan barang-barang mereka akan dirusak oleh slime tersebut. Saat berjalan di sekitar kota, terjadi perkelahian antara seorang samurai dengan preman. Meskipun samurai itu mampu menahan mereka, kondisinya yang sedang lapar membuatnya menjadi lengah dan hampir terkena serangan dari belakang. Untungnya, Toya dan kedua temannya segera menyelamatkannya. Dengan kekuatan sihir dan kemampuan bela diri mereka, mereka berhasil mengalahkan para preman tersebut dan membawa samurai itu ke tempat yang aman. Samurai itu bernama Kokonoe Yae. Dia berasal dari negara Isen dan berencana untuk pergi ke ibu kota untuk menguji kemampuannya. Karena memiliki tujuan yang sama, Yae minta izin untuk bergabung dalam perjalanan mereka. Ia bersedia membantu dengan mengendarai kereta kuda dan selalu siap bertarung bersama-sama. Ketika Toya mempelajari kemampuan sihir tidak tetap, ia menemukan beberapa kemampuan yang cukup berguna, seperti kemampuan untuk mengambil benda dari jarak jauh dan memperkuat indera yang dimilikinya. Dengan menggunakan kemampuan memperkuat indera, Toya menyadari bahwa ada sekelompok orang yang diserang oleh monster. Oleh karena itu, mereka menunda perjalanan mereka dan bertarung untuk mengalahkan monster tersebut. Kemampuan bertarung mereka tidak diragukan lagi. Mereka dapat mengalahkan setiap monster tanpa mengalami luka sedikit pun. Namun, serangan monster terus berlanjut seakan tidak ada habisnya. Hal ini disebabkan oleh seorang penyihir yang punya kemampuan pemanggilan monster. Dengan menangkapnya, serangan monster dapat dihentikan. Toya juga berhasil menyembuhkan luka para korban dengan kemampuan sihir tidak tetapnya. Kelompok orang yang berhasil diselamatkan oleh mereka ternyata rombongan putri dari adipati kerajaan. Oleh karena itu, mereka langsung diundang ke kediaman adipati untuk berterima kasih secara langsung. Saat itu, istri adipati mengalami kondisi di mana dirinya tidak dapat melihat, dan hanya seseorang dengan kemampuan sihir tidak tetap
tetap saja yang mampu menyembuhkannya. Untungnya, Toya memiliki kemampuan tersebut, sehingga kondisi istrinya Adipati bisa kembali normal. Berkat bantuannya, ia berhak menerima hadiah berupa koin platinum dan lencana kerajaan untuk mendapat perlakuan khusus layaknya bangsawan. Selagi masih berada di ibu kota, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk berbelanja. Elze dan yang lainnya membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari, sementara Toya memutuskan untuk membeli mantel yang dapat meningkatkan pertahanan sihir dan elemen yang dia kuasai. Pada hari berikutnya, Toya menggunakan kemampuan pengubah bentuk untuk membuat permainan papan. Setelah permainan selesai dibuat, ia segera kembali ke ibu kota untuk mengantarkan makanan dan memperkenalkan permainannya kepada Adipati. Satu hari kemudian, mereka mengunjungi serikat ibu kota. Berbeda dengan kota lain, di sana terdapat banyak misi yang belum dikerjakan. Salah satunya adalah misi mengalahkan Mega Slime. Namun, dikarenakan para cewek tidak menyukainya, Toya segera mengambil misi lain, yaitu mengalahkan kesatria hitam di ibu kota lama. Untuk mengalahkan musuh seperti itu, diperlukan kerjasama yang sangat baik. Mereka harus menghentikan pergerakannya, kemudian Toya melancarkan serangan dengan menggunakan elemen cahaya secara beruntun. Toya memutuskan untuk menggunakan kemampuan sihir pencariannya untuk mencari benda berharga di sekitarnya. Meskipun hasilnya nihil, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam reruntuhan. Tanpa berpikir panjang, mereka memasuki reruntuhan dan menemukan ukiran kuno berukuran besar. Sayangnya, Toya dan teman-temannya tidak dapat membaca tulisannya. Untuk jaga-jaga, Toya mengambil gambar ukiran tersebut dengan menggunakan smartphone-nya. Setelah itu, mereka menemukan sesuatu yang terkubur di dalam sana. Linze mengatakan bahwa itu adalah batu sihir yang mungkin akan aktif jika dialiri dengan sihir. Kemudian, Elze meminta Toya untuk menggunakan elemen bumi miliknya. Dan benar saja, batu itu tiba-tiba menjadi aktif dan membuka pintu menuju ruangan terdalam. Ketika mereka tiba di ruangan terdalam, mereka menemukan binatang yang aneh. Binatang tersebut dapat menyerang energi sihir dan menyerang siapapun yang berada di sekitarnya. Dengan menggunakan portal, mereka segera melarikan diri dari sana. Namun, karena binatang itu terus mengejar mereka, mereka terpaksa melawan dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, mereka memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak pemerintahan. Ketika Toya bertemu dengan Adipati, dia mendapatkan informasi bahwa raja telah diracuni. Kabarnya, raja diracuni oleh duta dari kerajaan Mismid, sebuah kerajaan di suatu wilayah yang dihuni oleh manusia setengah binatang. Setibanya di istana, Toya segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan raja. Dengan menggunakan sihir khusus yang telah lama hilang, Toya dapat menyembuhkannya dalam waktu yang sangat singkat. Melihat kemampuan hebat dan sikapnya yang rendah hati, putri pertama yang bernama Yumina menjadi tertarik kepada Toya. Namun, mereka tidak memiliki banyak waktu untuk berbicara karena masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tanpa bukti yang jelas, keluarga kerajaan beranggapan bahwa duta dari kerajaan Mismidlah yang bertanggung jawab atas percobaan pembunuhan. Karena tidak ada bukti yang jelas, Toya pun memutuskan untuk mencari tahu pelaku sebenarnya. Dengan menggunakan sihir pendeteksi, Toya bisa langsung mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah mengetahui pelakunya, Toya langsung mengumpulkan semua orang ke tempat di mana raja diracuni. Setelah semua orang berkumpul, Toya dengan tegas menyatakan bahwa pelaku ada di antara mereka. Dia menunjukkan bahwa anggur yang dibawa oleh duta Mismid tidak beracun jika diminum secara langsung, namun menjadi beracun ketika dituangkan ke dalam gelas untuk raja. Orang-orang tidak menyadari hal ini, tapi Pangeran Basa terlihat mencurigakan seolah-olah dia mengetahui ada racun di dalam gelas tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pangeran Basa
merasa adalah pelakunya. Setelah melihat kehebatannya, Putri Yumina semakin yakin bahwa Toya adalah pria yang ingin dia nikahi. Alasannya adalah karena Toya dapat memberikan kebahagiaan dan sikapnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari seorang pasangan. Setelah mendengar alasan ini, Raja dan Ratu tidak bisa membantahnya. Namun, Toya masih merasa ragu karena dia dan Yumina masih di bawah umur. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk bertunangan terlebih dahulu. Setelah itu, Yumina diperintahkan oleh Raja untuk selalu ada di dekat Toya. Dia mendaftarkan dirinya di serikat agar bisa membantu mereka dalam menjalankan setiap misinya. Pada suatu hari, mereka menerima misi untuk menyelidiki tempat penelitian slime. Para cewek merasa tidak bersemangat, sementara Toya sangat antusias dengan misi kali ini. Dengan menaiki kereta kuda, mereka pun sampai di tempat tujuan. Mereka langsung menggeledah lantai pertama untuk mencari dokumen tentang catatan penelitiannya. Setelah berhasil mendapatkan catatan tersebut, mereka melanjutkan penelusuran ke lantai berikutnya. Di sana, mereka dihadang oleh slime hijau yang ditakuti oleh para perempuan karena dapat merusak pakaian. Mereka mencoba melarikan diri ke atas tangga, tetapi ada slime lain yang menghalangi jalan mereka. Akibatnya, mereka terpeleset dan diserbu oleh slime hijau. Meskipun menghadapi berbagai masalah, tetapi misi tetap dilanjutkan. Namun, setelah tujuan misi sudah tercapai, mereka bertekad untuk membakar seluruh bangunan untuk memastikan slime tidak lagi menjadi ancaman. Pada hari yang berbeda, Toya dan Yae menemukan ada anak kecil yang tersesat. Toya mencoba menggunakan sihir pencarian untuk mencari keluarganya, tetapi tidak berhasil karena tidak dalam jangkauan pencarian sihirnya. Untungnya, Toya memiliki smartphone serbaguna yang dilengkapi sistem navigasi. Dengan menggunakan sistem navigasi, ia dapat meningkatkan kemampuan sihir pencarian sehingga dapat mencari dengan lebih baik. Kemudian, ketika berada di penginapan, Toya mencoba aplikasi kamera yang terinstal dalam smartphone-nya. Lalu dia terkejut karena aplikasi itu memungkinkan dia untuk melihat Lindsay di kamar sebelah. Tidak lama kemudian, Lindsay datang ke kamarnya. Tampaknya dia membutuhkan bantuan Toya untuk mempelajari sihir dari gulungan kuno. Ketika menjalankan misi, senjata LZ mengalami kerusakan. Toya memutuskan untuk menemaninya mencari senjata baru. Selain membeli senjata, dia juga membelikan LZ pakaian imut sebagai hadiah untuknya. Raja berencana untuk memberikan gelar kesatria kepada Toya. Namun, Toya menolak tawaran tersebut. Sebagai gantinya, Raja memberikan rumah kepadanya. Meskipun Raja bermaksud untuk memberikannya kepada Toya dan Yumina, tapi Toya tidak bermaksud untuk memakainya berdua saja. Dia juga mengundang teman-temannya untuk tinggal bersama di rumah tersebut. Awalnya, LZ dan yang lainnya merasa tidak pantas untuk tinggal di sana, tapi mereka berubah pikiran setelah Yumina mengatakan sesuatu kepada mereka. Kemudian, Adipati dan putrinya berkunjung ke rumah Toya. Adipati datang ke sana untuk meminta bantuan kepada mereka. Berhubung negara akan membuat aliansi dengan kerajaan Mismid, Toya diminta pergi ke sana untuk membuat portal yang dapat menghubungkan kedua negara. Tak butuh waktu lama, Toya dan teman-temannya memulai perjalanan menuju Mismid. Meskipun mereka dikawal oleh banyak orang, tetapi perjalanan mereka tidak selalu mulus. Ketika beristirahat di suatu tempat, mereka menyadari ada sekelompok bandit yang sedang mengawasinya. Dengan menggunakan smartphone-nya, Toya dapat mengetahui posisi bandit dengan akurat. Dia juga bisa melumpuhkan semuanya tanpa harus berhadapan secara langsung. Pada hari berikutnya, mereka melewati pelabuhan dan memasuki area hutan. Kemudian, ketika mereka sedang istirahat, tiba-tiba ada naga mendekat dan menyerang desa setempat. Toya meminta Yumina untuk tetap tinggal di sana, sementara dia dan para pengawal akan menyelamatkan penduduk dan menghadapi naga tersebut. Berkat bantuan Kohaku, Toya berhasil mengalihkan perhatian naga dari desa. Dengan mengerahkan berbagai serangan, pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan naga tersebut. Namun, ada naga lain yang tiba-tiba datang ke sana. Berbeda dengan sebelumnya, naga itu memiliki akal dan bisa berbicara secara damai. Awalnya, naga itu berniat untuk menghentikan kawannya yang mengamuk, tetapi Toya sudah lebih dulu mengalahkan naga tersebut.
Setelah berhasil mengalahkan naga, Toya menjual materialnya dan menyumbangkan hasilnya untuk memulihkan desa. Kepala desa memberikan salah satu taring naga kepada Toya. Dengan taring itu, Toya dapat menggunakannya untuk membuat senjata baru atau menjualnya untuk membeli senjata yang lebih baik. Setelah itu, mereka kembali melakukan perjalanan dan tiba di istana kerajaan Mistmide. Kabar tentang keberhasilan mereka dalam mengalahkan naga telah diketahui oleh raja. Raja pun langsung memanggil mereka untuk memastikan kebenarannya. Yumina, sebagai putri pertama dari kerajaan Belfast, menjelaskan bahwa kabar itu memang benar adanya. Dia juga menyerahkan surat secara langsung untuk menunjukkan betapa pentingnya aliansi dengan Mistmide. Setelah menyambut mereka secara resmi, Raja Mistmide langsung menantang Toya untuk berduel dengannya. Tampaknya raja memiliki kepribadian tidak bisa menahan diri untuk melawan orang kuat yang dia temui. Ketika berhadapan dengan Toya, Raja Mistmide menggunakan sihir untuk mempercepat pergerakannya. Toya tidak ingin kalah darinya. Setelah mengamatinya, Toya meniru sihir tersebut sehingga kecepatan mereka menjadi sama. Meskipun Raja memiliki keunggulan dalam kekuatan, tetapi Toya mampu meningkatkan kecepatannya jauh melampaui Raja. Di malam hari ketika Toya akan tidur, tiba-tiba dia diantar oleh boneka menuju suatu ruangan. Di sana, dia bertemu dengan Lin, yang merupakan kepala dunia peri yang berusia lebih dari 600 tahun. Awalnya, Toya mengira boneka tersebut hanyalah hewan panggilan, tapi ternyata itu adalah boneka asli yang digerakkan oleh sihir program. Mengetahui hal tersebut, Toya menjadi tertarik untuk mencobanya, dan karena dia dapat menguasainya dengan cepat, Lin menawarkan Toya untuk menjadi salah satu muridnya. Namun, karena itu merepotkan, dia langsung menolak tawaran tersebut. Pada hari berikutnya, Toya terinspirasi untuk membuat senjata api yang dapat digerakkan oleh sihir program. Hasilnya, sihir tersebut sangat berguna, terutama dalam situasi ketika tidak ada waktu untuk merapalkan mantra. Setelah berkunjung ke ibu kota Mistmide, mereka kembali pulang menggunakan portal teleportasi. Meskipun perjalanan kembali hanya dalam hitungan detik, kegiatan yang dilakukan cukup melelahkan. Oleh karena itu, Toya langsung pergi ke kamarnya untuk istirahat sejenak. Pada hari berikutnya, Adipati datang menemui Toya. Pada saat yang sama, Toya menyiapkan bahan-bahan untuk membuat beberapa sepeda. Dengan menggunakan sihir modeling, dia dapat mengolah semua bahan menjadi sepeda yang dapat digunakan. Adipati menjadi orang pertama yang menggunakan sepeda tersebut. Kemudian diikuti oleh Yumina dan teman-teman yang lainnya. Mereka berusaha keras mempelajari cara mengendarainya demi mendapatkan perhatian dari Toya. Kemudian Adipati meminta Toya untuk membuat sepeda yang lebih kecil untuk putrinya. Dia bersedia untuk membayar semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Toya menerima permintaan tersebut. Saat sedang mencari bahan-bahan, Toya melihat ada seorang anak kecil yang ditindas oleh orang dewasa. Tanpa ragu, dia segera menyelamatkannya dan membawanya ke tempat yang aman. Anak yang diselamatkan oleh Toya memiliki nama Rine. Karena tidak memiliki tujuan yang jelas, ia memberi tawaran kepada Rine untuk bekerja di rumahnya. Meskipun keputusan Toya mungkin benar, tapi dia melupakan tujuan utamanya, yaitu mencari bahan untuk membuat sepeda. Setelah menyadari hal ini, mereka memutuskan untuk mencarinya bersama-sama. Saat mereka tiba di wilayah Mistmide, mereka bertemu dengan Alma. Pada saat yang sama, mereka melihat kakaknya Alma sedang berkencan dengan Leon. Karena penasaran, mereka pun mengawasinya secara diam-diam. Tidak tahan dengan sikap pengecut Leon, mereka memutuskan untuk membantunya secara terang-terangan. Berkat campur tangan mereka, hubungan antara Leon dan Olega pun menjadi lebih baik. Ketika Toya kembali ke rumah, Lin dan muridnya datang ke rumahnya. Pada saat itu, Lin memberi informasi bahwa dia akan tinggal di sana sebagai duta dari Mistmide. Mengingat Toya dapat menggunakan portal, Lin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk pergi ke negara Isen. Caranya, Toya harus membaca pikiran Yae, lalu membuka portal ke tempat yang sama di dalam pikirannya.
Alasan Lin ingin datang ke sana untuk mengunjungi reruntuhan Niruhaya. Namun, karena lokasinya tidak diketahui, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Yae terlebih dahulu. Ibu dan saudara Yae merasa lega karena kondisi Yae baik-baik saja. Dia berterima kasih kepada Toya dan yang lainnya karena telah merawat Yae dengan baik. Ketika Yae menanyakan keberadaan ayahnya, ibunya mengungkapkan bahwa ayahnya tidak ada di sana. Ayahnya sedang menghadapi pasukan musuh di medan pertempuran. Situasi peperangan tidak menguntungkan pihak mereka. Banyak orang berpendapat bahwa hanya masalah waktu saja sampai benteng mereka runtuh. Toya tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti itu. Dia berjanji akan membawa ayah dan kakaknya Yae dalam kondisi selamat. Dengan menggunakan portal, mereka bisa langsung memasuki benteng. Setelah mengetahui situasi yang terjadi di sana, Toya memakai smartphone dan kekuatan sihirnya untuk membantai semua musuh sekaligus. Meskipun pasukan musuh berhasil dikalahkan, kemungkinan besar mereka akan muncul lagi. Mereka tampak seperti menggunakan artefak untuk mengendalikan pasukan yang sudah meninggal. Menurut pandangan Lin, satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan mengambil artefak yang digunakan oleh pemimpin pasukan tersebut. Namun, pemimpinnya berada di markas pusat yang lokasinya tidak diketahui. Kebetulan, salah satu jenderal utama Takeda yang bernama Tsubaki sudah pernah menyusup ke markas tersebut, sehingga Toya bisa membaca pikirannya, lalu membuka portal menuju markas utama musuh. Setibanya di markas musuh, langkah pertama mereka adalah menyelamatkan para sandera yang ditahan. Selanjutnya, mereka menghancurkan penghalang yang membatasi penggunaan sihir dan menghadapi pasukan musuh beserta pemimpinnya. Mengalahkan pimpinan musuh merupakan hal yang mudah bagi Toya. Dia hanya perlu mengambil artefaknya dan menghancurkan artefak itu dengan senjata api miliknya. Berkat informasi yang diperoleh dari salah satu orang penting di wilayah Isen, mereka bisa pergi menuju reruntuhan Niruhaya yang terletak di dasar lautan. Untuk mencapai reruntuhan tersebut, mereka harus mengunjungi pulau yang berada di sekitarnya. Namun, berhubung mereka sedang ada di pantai, mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk sedikit bersantai. Dengan menggunakan portal teleportasi, mereka mencoba kembali untuk mengambil pakaian renang. Selain itu, Toya juga mengajak para pelayan di rumahnya untuk ikut berlibur di pantai. Ketika mereka bermain di pantai, Toya dan Lin sedang bersiap untuk mencari reruntuhan. Karena reruntuhan terletak di dasar lautan, satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan menyelam. Namun, Toya tidak mampu masuk ke dalam reruntuhan karena tidak bisa bernapas. Kohaku mengetahui tentang seseorang yang dapat membantu mengatasi masalah Toya, yaitu Raja Hitam atau makhluk khusus yang setara dengannya. Untuk bertemu dengan Raja Hitam, mereka harus melakukan pemanggilan khusus. Namun, saat pertama kali Raja Hitam dipanggil, ia menolak mengakui Toya. Untuk membuat kontrak dengan Raja Hitam, Toya harus melawan dan bertahan hingga matahari terbenam. Toya dengan tenang menerima tantangan tersebut. Dia menggunakan mantra slip untuk menjatuhkan Raja Hitam dan kemudian menggunakan mantra program untuk mengulangi serangan tanpa henti. Akhirnya, Raja Hitam menyerah dan mengakui bahwa Toya pantas menjadi tuannya. Dengan demikian, Toya dapat melanjutkan rencananya untuk pergi ke reruntuhan di dasar lautan. Namun, sebelum berangkat ke reruntuhan, Toya memutuskan untuk menemani yang lainnya untuk bermain terlebih dahulu. Setelah semua orang puas bermain, Toya pun memulai perjalanan menuju reruntuhan tersebut. Di dalam reruntuhan, dia menemukan lingkaran sihir yang dapat memindahkannya ke tempat berbeda. Tempat itu adalah Taman Layang yang disebut sebagai Babylon. Ketika Toya tiba di Taman Layang, dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Francisca. Meskipun Francisca terlihat seperti perempuan biasa, sebenarnya dia bukan manusia. Dia diciptakan dari mesin dan sihir kehidupan untuk mengurus taman tersebut. Taman itu didirikan oleh seorang profesor sekitar 5.000 tahun yang lalu. Profesor tersebut memiliki rencana untuk mewariskan peninggalannya kepada orang yang memasuki taman melalui lingkaran sihir.
Francisca merasa bahwa Toya adalah orang yang cocok menjadi tuan barunya. Toya berhak untuk memiliki Francisca dan seluruh taman layang tersebut. Sementara itu, Lin dan teman-temannya Toya menunggunya di pinggir lautan. Mereka khawatir karena Toya lama menyelam dan merasa takut terjadi sesuatu pada dirinya. Tak lama kemudian, Toya membuka portal menuju taman layang. Seketika, rasa khawatir mereka jadi berubah menjadi rasa penasaran. Tapi di saat yang sama, mereka juga merasa cemburu karena Toya bersama dengan perempuan lain. Ketika situasinya semakin rumit, Yumina membawa Linze dan yang lainnya pergi ke suatu tempat. Dia ingin melanjutkan pembicaraan ketika pertama kali pindah rumah. Saat itu, Yumina bertanya kepada mereka apakah mereka ingin menikah dengan Toya. Sebagai tunangannya, Yumina tidak berniat untuk menguasai Toya sendirian. Dia malah merasa senang jika ada banyak orang yang mendukung dan juga mempercayai Toya. Mereka belum bisa memutuskannya saat itu. Makanya sekarang dia akan bertanya lagi apakah mereka ingin menikah dengan Toya. Sampai sekarang pun Elze, Linze, dan Yae masih belum bisa memutuskannya. Mereka memang menyukai Toya, tapi jika ditanya untuk menikah, mereka masih belum siap. Sementara itu, Toya dan Lin sedang fokus membicarakan peninggalan yang mereka temukan. Ternyata selain taman layang, masih ada peninggalan lain yang tersebar di berbagai tempat. Salah satunya adalah perpustakaan layang. Lin sangat ingin pergi ke sana untuk mencari pengetahuan peradaban kuno. Tak lama setelah itu, Elze dan yang lainnya kembali menemui Toya. Karena terjadi suatu hal dengan Francisca, Linze tiba-tiba mengungkapkan perasaannya dan mencium Toya di hadapan mereka semua. Sebagai tunangan resminya, Yumina sangat marah karena Toya menerima ciuman dari orang lain lebih dulu sebelum dirinya. Yumina tidak akan protes meskipun Toya memiliki 10 atau 20 istri. Namun, karena Toya lengah dan membiarkan dirinya dicium orang lain, Yumina dengan tegas memintanya untuk meningkatkan kewaspadaannya. Meskipun masih marah, tapi Yumina akan memaafkannya. Tapi sebagai syaratnya, dia harus memeluk dan menciumnya. Toya tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan tersebut. Setelah itu, Yumina bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan terhadap Linze. Toya menjelaskan bahwa dia juga menyukai Linze, dan karena mereka sudah saling menyatakan perasaan, Yumina bertanya apakah Toya mau menjadikan Linze istrinya juga. Tanpa ragu, Toya mengiyakannya jika mereka memang tidak keberatan. Setelah mengetahui bahwa Linze akan dijadikan sebagai istrinya, Elze dan Yae memutuskan untuk menantang Toya bertarung. Jika menang, mereka ingin agar Toya mau mendengarkan semua yang mereka katakan. Elze dan Yae mulai melakukan berbagai serangan, namun serangan mereka terlihat tidak berpengaruh, seolah-olah tidak mungkin bisa menang. Dengan begitu mudahnya, mereka malah dijatuhkan oleh Toya. Namun, Elze dan Yae tidak menyerang secara sembarangan. Mereka fokus untuk menghancurkan persediaan amunisi, sehingga Toya tidak dapat menembakkan serangan. Ketika Toya sedang kebingungan, dengan cepat Elze memukulnya hingga Toya pingsan. Lalu, ketika Toya sadar kembali, Elze dan Yae menyatakan keinginan mereka untuk menjadi istrinya. Sejak awal, Toya menyukai mereka berempat, tapi dia membutuhkan sedikit waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Untuk mencari jawaban terbaik, Toya berbicara dengan Profesor Regin melalui smartphone-nya. Namun, jawaban yang didapatkan belum bisa meyakinkannya. Kemudian, Toya menggunakan sihir teleportasi untuk berkonsultasi dengan dewa. Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan, Toya pun memutuskan untuk menikahi mereka berempat. Namun, karena usianya belum mencukupi, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Dia meminta mereka untuk menunggu sampai waktunya tepat.